Ini mah anak ya, Nu. Ya, aku tadi udah feeling. Ya kan. Tadi udah mau ngomong. Tapi cheerful ininya. Oh itu kabar lu. Namanya anak ya. Kebayang mukanya juga. Ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini gue mau reaction videonya di MS yang Villa Kosong. Gue tahu ini udah telat banget dan ini udah mau ada episode baru nanti malam minggu. Dan ya nanti kita tonton aja. Cuma kenapa sih, apa yang bikin gue telat buat nge-reaction ini? Karena waktu pertama kali gue nonton dan gue bisa baper sampai beberapa hari ketika dalam topiknya itu, dalam temanya itu kayak apa ya, memang berhubungan dengan anak kecil. Gue tuh selalu baper, kayak yang si dedek siapa itu sebelumnya gue lupa, jadi kayak kebawa gitu loh. Dan terakhir yang di Villa Kosong itu anak kecil yang dibunuh sama mamahnya sendiri. Bayangin. Dan di situ sampai Nyai aja nangis ya, sampai akhir kita doain yuk buat si Dede ini. Karena Nyai sampai nggak kuat lihat mukanya. Bagaimana kita gitu sebagai manusia, sama hewan aja kita masih berpikir, masih ada rasa kasih sayang gitu. Apalagi sama manusia, apalagi itu anaknya sendiri. Ya namanya anak kecil, nakal wajar, suka teriak-teriak wajar. Tapi apakah harus sampai dicekek dan sampai mati? Itulah pertanyaannya. Walaupun akhirnya si mamahnya ini juga meninggal tragis karena dibunuh sama bapaknya. Dan mereka ini sudah pisah rumah, sepertinya begitu yang dijelaskan di JMS. Jadi kita mau reaction ini juga bingung karena takut baper lagi. Jadi benar-benar emosional banget yang ketika Nyai itu lihat mukanya anak kecil itu, kayaknya Nyai itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak dia kan VR, dia posisinya ada di mamahnya, dan si anak itu ngeliatin ke Nyai. Jadi sampai akhirnya Nyai nggak bisa melanjutkan. Dan sebenarnya sih memang nggak mau dilanjutkan, tapi sampai akhirnya cerita itu. Dan alhamdulillahnya, syukurnya si Dede ini dalam keadaan yang baik gitu. Walaupun dia sampai detik ini masih menunggu mamahnya yang entah bagaimana dan entah korinnya seperti apa, karena dia udah melakukan kejahatan dan juga dia dirasuki dengan dendam-dendam yang seperti itulah, bercampur-campur dengan energi negatif. Buat kalian yang belum nonton, kalian nonton dulu di yang Villa Kosong itu, episode terakhirnya di MS. Di situ diceritakan pertama kisahnya, berarti ada satu mamah muda, kemungkinan sih masih punya anak kecil. Dan anak kecil itu mungkin punya sesuatu yang spesial, maksudnya kayak kebutuhan khusus gitu. Dan mamahnya suka emosi, saking emosinya dia suka kekerasan gitu, suka mencekek gitu sama anaknya, sampai akhirnya suatu ketika kebablasan dan membuat si anak meninggal. Dan yang tragisnya, dia dikubur sendiri, diapain sendiri. Akhirnya bapaknya marah, dan akhirnya si mama itu, maksudnya cewek itu, dibunuh juga sama mantan suaminya. Jadi ya kalau misalnya masalah suami istrinya itu sih oke lah, itu maksudnya itu urusannya gitu. Tapi ini di sini yang masalah anaknya itu loh yang masih gue nggak habis pikir, kenapa bisa gitu seorang ibu gitu
melihat anak kecil dan itu dicekek sampai mati, itu udah kelewatan banget sih. Jadi pelajarannya adalah banyak banget orang di sana yang susah banget untuk pengen dapat anak, susah banget pengen punya anak, sampai harus bayi tabung, sampai harus macam-macam banget. Buat kalian yang udah punya anak, jangan disia-siakan. Sayangi dia, didik dia biar jadi orang. Ya lemes banget begini gue reviewnya karena episode itu buat gue baper banget sih, karena harus berhubungan dengan anak kecil lagi, dan anak kecil yang tragis. Ya udahlah, itu aja lah video kali ini. Makasih ya yang udah nonton, udah subscribe. Kita review horror channel. Untuk sekarang gue lagi senang banget sama DMS, jadi kemungkinan kebanyakan DMS aja dulu. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang lain, kita bakal review juga. Ya udah gitu aja, saya Rizky, bye bye.